Sepertinya pembicara kita kali ini sudah hadir, sudah bersama kita. Assalamualaikum, Mbak Deriana. Waalaikumsalam, Yasmin. Sebentar. Ini ituin kameranya. Oh iya, oke, siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbak Nina. Waalaikumsalam, Yasmin. Sorry. Kebiasaan. Sehat. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Wah, ini Mbak Vina, kita di sini sebelumnya terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk mengisi pojok kiswah online yang kedua. Mungkin sekaligus memperkenalkan diri ya teman-teman. Jadi kiswah adalah media alternatif yang fokus pada berita-berita di Indonesia, tapi khususnya itu religi dan juga politik yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi kalau teman-teman di sini, sobat-sobat kiswah, mungkin sudah follow akun Instagram kami, Facebook, ataupun mungkin melihat YouTube, itu bisa dilihat kalau misalnya kiswah itu menyajikan beritanya tuh, Mbak Vin, itu ada tentang Islam, tentang politik di Indonesia, intinya beda lah gitu. Ini Mbak Vina di mana nih Mbak? Di rumah atau di rumah dimana? Dan di Jogja. Wah, domisilinya berarti di Yogyakarta ya, Mbak ya? Alhamdulillah, belum berpindah. Oh, belum berpindah. Oke nih, Mbak Vina, kita sambil memulai nih, teman-teman, Sobat Kiswah. Kita jadi menyapanya Sobat Kiswah, Mbak Vina. Oke. Oke, mungkin saya sedikit memperkenalkan. Jadi Mbak Vina ini merupakan penulis ya, Mbak ya. Peneliti juga. Dan juga muslimah influencer, sangat amat aktif kalau kita bisa lihat. Dan sepertinya karyanya luar biasa ini, aktif secara akademik dan juga saya lihat kayaknya lagi ini ya Mbak, lagi persiapan menulis buku sepertinya nih. Ya, insya Allah launchingnya rahasia deh, belum boleh spill, tapi sebentar lagi, itu nggak lama lagi. Insya Allah akan ada novel. Masya Allah, terbiasa, keren banget. Oke Mbak Vina, pas banget nih Mbak. Kebetulan kan kita memang lagi topik kita malam ini adalah bagaimana perempuan dalam Islam itu bisa Mungkin host bisa nge-mute gitu, Mbak. Ada yang kalau yang baru masuk kan suka nggak nyadar belum mute mic-nya gitu. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit technical issue, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi memang topik kita malam ini bisa dibilang sangat amat dekat dengan kita semua, terutama para kaum hawa, dan mungkin bisa dibilang sangat dekat dengan Mbak Vina ya. Topiknya adalah bagaimana perempuan dalam Islam bisa berkarya. Mungkin kalau kita mengingat, apalagi sebelumnya setiap tanggal 8 Maret kemarin ya, setiap tanggal 8 Maret dan beberapa hari yang lalu, para perempuan di dunia baru merayakan Hari Perempuan Internasional, dan bisa kita katakan masih dalam euforia Hari Perempuan Internasional. Nah, 8 Maret memang menandakan pencapaian perjuangan perempuan yang berusaha lepas dari jerat ketidakadilan. Walaupun itu bisa kita bilang terinspirasi dari gerakan Barat, tapi pada faktanya Islam sendiri merupakan agama yang telah memposisikan dan memberi prinsip perlindungan kepada perempuan sejak
Dan beberapa tahun belakangan, perempuan-perempuan di dunia berlomba-lomba menciptakan dan menunjukkan karyanya, termasuk para muslimat kita. Oleh karenanya, saat ini, Kiswah bersama dengan seorang perempuan yang luar biasa dan amat menginspirasi bagi kita sesama muslim nih, Sobat Kiswah. Dan tadi kita sudah berkenalan sedikit ya, dan kita, dan sekarang saya sambut nih secara ofisial. Kita sambut Mbak Vina Deliana Kimberly. Nah, Assalamualaikum, kembali lagi salam. Waalaikumsalam Mbak Yasmin, Sobat Kiswah. Oke, Mbak Vina mau nanya nih Mbak, boleh ceritakan ya belakang Mbak, suaranya riwayat hidupnya Mbak Vina? Suaranya nggak gitu jernih. Halo? Halo, sudah terlihat? Oke. Sudah terdengar jelas Mbak? Mending, lebih mending. Oke, boleh diceritain nggak Mbak latar belakang, mungkin riwayat hidup atau bagaimana sih riwayat pendidikan Mbak Vina ini sampai sekarang menjadi seorang penulis dan juga muslimah influencer nih. Bisa kita lihat kayaknya udah pernah sebagai public speaker, bahkan sudah sampai di Korea nih kayaknya. Alhamdulillah. Sudah pergi. Alhamdulillah. Cerita dong Mbak. Pas mungkin teman-teman Sobat Kiswah di sini mau tahu ceritanya Mbak Vina. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seneng banget bisa diundang sama teman-teman Sobat Kiswah gitu ya. Masya Allah banget, kemarin sempat ngeliat sih, Kiswah nih apa sih gitu. Sempat ngeliat-ngeliat di Instagram. Seneng banget bisa jadi bagian di dalamnya, menjadi pembicara gitu ya. Tapi mau ngasih tahu ke teman-teman, kalau ke Sobat Kiswah ya di sini sebutannya, aku bicara di sini itu bukan karena oh iya ini pakai aku gak apa-apa ya biar lebih santai gitu daripada pakai saya kayaknya agak formal banget. Mungkin aku bicara di sini tuh bukan karena lebih pintar dibandingin teman-teman semua, tapi kalau kata orang Jawa tuh dilalahnya gitu. Nggak taunya Sobat Kiswah tuh ngundangnya Vina Berliana Kimberly kayak gitu. Jadi Vina Berliana Kimberly itu siapa sih? Siapa ya? Jadi Vina Berliana Kimberly adalah seorang anak perempuan yang hobinya sekolah dan belajar dari zaman SD hingga sekarang gitu. SD, SMP, SMA di Jakarta, kuliah S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, S2-nya sekarang masih S2 di Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UGM juga. Di perjalanan kuliahnya, pernah ke Malaysia dan ke Korea. Ke Koreanya 3 kali, tapi yang terakhir tuh daring di Universitas Sung Yung Kwan tahun 2020, harusnya mengenyam gitu ya, kuliah di sana 6 bulan, tapi karena pandemi jadinya daring. Habis itu 2019 dikirim oleh Kementerian Luar Negerinya Korea, diundang sebagai delegasi Indonesia untuk mengikuti camp public diplomasi yang alhamdulillahnya juga bisa memberikan hadiah gitu ya, oleh-oleh buat Indonesia. Alhamdulillah waktu itu Indonesia juara 1 buat diplomasi project-nya. Kemudian di 2018 juga ke Korea juga. Jadi kayak nggak tahu ya kenapa kok ke Korea terus gitu 3 kali lagi. 2018-nya itu ke Korea juga dan alhamdulillah waktu itu delegasinya dari berbagai negara di dunia kalau itu ya. Jadi regionalnya itu lebih luas. Kalau yang waktu 2019 kan cuma ASEAN, India, dan Korea. Kalau yang 2018 itu Asia, Eropa, Amerika. Alhamdulillahnya disitulah tuh kenapa jadi ada sebutan muslimah influencer. Padahal aku sendiri tuh nggak ngerasa kalau aku influencer. Cuman saat 2018 dapat rezeki menang best social media influencer kayak gitu. Nah setelah itu jadi orang-orang pada bilangnya, oh kan dipanggilnya Kimberly ya, kalau misalnya di lingkungan kampus, Kim yang mana sih? Itu loh yang kemarin menang best media sosial influencer kayak gitu. So akhirnya jadi tercetus lah tuh orang-orang bilang, oh iya Kim yang mana gitu, Kim yang muslimah influencer, padahal ya nggak ngerasa banget juga sih influencer, orang followersnya juga nggak jutaan, tapi insya Allah ingin memberikan manfaat buat orang lainnya. Itu kalau dari segi dunia pendidikan dan sedikit tentang luar negeri gitu ya. Terus kalau di dunia kepenulisan, kalau kepenulisan artikel ilmiah jelas udah dari 2017 masih kuliah 1 maksudnya. Itu sudah terjun, senang buat nulis jurnal, bikin penelitian sama dosen, ikut project-project dan lain-lainnya. Kemudian untuk nulis fiksi baru terjun serius di 2021 bulan April. Ya benar kata Mbak Yasmin, insya Allah novelnya akan terbit di tahun ini dan nggak lama lagi, tapi belum bisa spill tanggal sama bulan launchingnya kayak gitu. Itu sih sekilas kalau ditanya gimana, maksudnya gimana memulainya tuh tergantung apa nih yang mau ditanya gimana memulainya. Karena itu beda-beda cara memulainya, dari mulai yang pendidikan, kemudian
ke luar negeri gitu ya, sama yang penulisan. Gitu sih Mbak Yasmin, semoga bisa menjawab rasa keponya, Oh, rasa keren penasaran. banget ya. Jadi ke Korea bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Udah mungkin 2 kali lagi dapat piring kali ya Mbak ya. Insya Saking Allah gitu. bosan nggak sih Mbak? Atau masih pengen ke Korea lagi? Korea Eh, Selatan ya, teman-teman. kalau dulu kan jatuhnya pengen karena penasaran sama negaranya ya. Kalau sekarang lebih ke arah kangen karena banyak orang-orang yang apa ya bahasa. Kalau aku mau bilang memikat hati tuh kayak kesannya gimana gitu ya. Tapi maksudnya banyak orang-orang yang tadinya nggak kenal jadi kenal terus sahabatan gitu dan mereka tinggal di Korea, orang Korea. Nah, jadinya kangen gitu, pengen datang, pengen kunjungin mereka, lebih ke arah situ sih kalau sekarang. Ah, oke. Nah, cuma ada yang menarik nih. Bisa dibilang kuliah itu berarti ambil hukum, kemudian sekarang juga magisternya Ya. hukum juga. Tapi kok sepertinya lebih senang menulis ya, dan juga senang tampil sebagai public speaker. Nah, itu apa pemicunya tuh Mbak Vina? Oh, aduh, Apa yang membuat ini lebih suka mungkin menulis, lebih tertarik untuk menjadi uh, seseorang muslimat yang ingin membagikan sharing-sharing. Nah, boleh cerita nggak dari mana itu awal mulanya? Kalau menulis sebenarnya semua mahasiswa seharusnya hobinya nulis. Seharusnya. Seharusnya tuh mahasiswa senangnya baca, nulis, dikritisi, mengkaji isu, kemudian disuarakan. Idealnya seperti itu. Nah, karena aku tuh tumbuh besar di lingkungan BEM gitu ya, di fakultas, mungkin itu ya awal mulanya kayak ya karena ikutan BEM, terus di BEM tuh walaupun di apa namanya kementeriannya media dan informasi, tapi nggak tahu kenapa lebih banyak mendapatkan amanah yang berbicara di depan umum gitu. Awalnya itu, terus ya udah deh jadi MC, abis itu jadi moderator. Nah waktu itu cuma kayak ngeliat-ngeliat gitu kan, kakak-kakak tingkat tuh pada suka ngisi acara dan diundang gitu, terus kayak aku ngerasa, ih seru ya kalau bisa ngebagiin pengalaman kita, terus kita bisa berbagi sama banyak orang gitu, nggak cuma di kelas nulis atau dipublish di jurnal gitu. Sebenarnya dipublish di jurnal sudah termasuk kayak secara nggak langsung pengabdian masyarakat ya, karena masyarakat bisa akses kemudian baca tulisan kita, tapi kekurangannya adalah tidak semua orang tuh terbiasa dengan membaca artikel ilmiah itu. Jangankan orang yang, maksudnya jangankan orang yang tidak berkuliah ya, mahasiswa aja, adik-adikku gitu, ketika aku masuk ke kelas mereka dan sorry, tadi tuh ke-mute ya? Iya, sepertinya ada sedikit teknis. Silahkan lanjutkan. Tadi sampai mana Mbak Yasmin yang belum ke-mute-nya? Sampai yang mahasiswa Oh iya, oke. idealnya memang nulis. Ya. Idealnya mahasiswa kan senangnya baca, nulis, kemudian seharusnya mengkaji isu, kemudian menyuarakan. Nah, karena aku tuh tumbuhnya di lingkungan badan eksekutif mahasiswa, walaupun di Departemen Media dan Informasi, selalu kenanya itu emang amanah-amanah yang berhubungan dengan berbicara di depan banyak orang gitu, kayak misalnya MC, terus moderator. Nah, dari situ aku ngerasa, kok kayaknya menyenangkan ya bicara di depan banyak orang gitu, apalagi kita bisa nge-share apa yang kita tahu, berbagi sama teman-teman, terus ketemu sama orang-orang yang mungkin sebelumnya tuh aku nggak pernah terpikir bakal ketemu gitu sama orang-orang itu. Kayak kalau misalnya aku nggak suka berbicara di depan umum dan jadi public speaker, mungkin hari ini aku nggak ketemu sama teman-teman dari Kiswah kayak gitu kan. Akhirnya waktu itu titik baliknya memang di 2018 waktu join acara yang Korea itu. Itu kan sebenarnya iseng, awalnya iseng, nggak taunya keterima, pas udah keterima panik, ternyata ada pidatonya dan lain-lain, harus ngomong di depan banyak orang. Nah itu titik baliknya seorang Vina Berliana jadi senang berbicara di depan umum. Tapi kalau nulis, emang udah seneng nulis sih dari zaman SMA, cuman waktu SMA nggak diasah gitu ya, tidak terlalu diasah. Waktu kuliah lebih seneng nulis di Instagram, jadi kayak personal blog banget kalau waktu pas kuliah Instagramnya. Terus masuk ke artikel ilmiah dan kemudian sekarang lagi berlabuh sebentar di kepenulisan fiksi. Masya Allah, keren banget Mbak. Nah, kalau melihat betapa aktifnya Mbak Vina ini ya, Mbak Kim ya, mungkin kita panggilnya. Kembali lagi ke pembahasan kita hari ini, mungkin ya Mbak ya sudah mulai menyerempet. Menurut Mbak Kim sendiri bagaimana sih peran dan
posisi perempuan dalam Islam. Kan mungkin sobat-sobat kiswah di sini mungkin sudah stalking Instagram Mbak Vina. Kayaknya sering juga nih hadir dalam acara-acara yang kajian-kajian yang terkait dengan perempuan dan juga Islam itu sendiri. Nah, kalau menurut Mbak Vina, Mbak Kim bagaimana, apalagi kan untuk sosok Mbak Kim sendiri itu sangat aktif dan juga seorang muslimah. Nah, bagaimana tuh Mbak kalau menurut Mbak Kim? Mungkin ini ya, di counternya adalah gimana sih kalau perempuan di dalam Islam itu seaktif itu tuh bisa nggak sih ya gitu kan ya. Kalau kita ngomongin soal perempuan, kita nggak bisa misahin dari yang namanya manusia. Ya perempuan manusia kan ya kayak gitu. Jadi kita langsung tarik ke yang umumnya dulu nih. Sebenarnya manusia itu diciptain sama siapa sih gitu ya. Kalau kita orang-orang muslim sudah meyakini gitu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Lalu untuk apa kita dicipta? Oh ternyata Allah bilang, ya untuk beribadah kepadaku gitu. Beribadahnya gimana caranya? Amar ma'ruf, nahi munkar, atau menyerukan kepada yang baik dan mencegah kemunkaran. Dan itu diserukan tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Intinya semua hambanya Allah itu wajib melakukan kebaikan dan mengukir jejak di muka bumi ini. Itu satu. Yang kedua, selain dia beribadah, manusia ini punya predikat loh. Apa sih predikatnya? Khalifatul ard, atau pemimpin di muka bumi. Bukan berarti ini aku nggak bakal nyerempet ke masalah pemimpin itu apakah presiden apakah lain-lain ya. Itu biar teman-teman politik yang menjawab, tapi yang mau aku tekankan di sini adalah manusia itu punya kepemimpinan dalam dirinya untuk apa ya, untuk berbuat baik kayak gitu, dan itu ternyata juga untuk laki-laki dan perempuan. Itu sudah 2 poin. Poin yang ketiga tentang kuntum khairu ummah. Orang muslim udah dibilangin nih sama Allah, udah nggak usah insecure, kalian tuh kuntum khairu ummah loh, kalian itu umat yang paling terbaik. Masa kalian mau diem aja sih? Masa mau rebahan aja? Masa cuma mau scroll TikTok terus kayak ya udah gitu aja gitu, nggak ngapa-ngapain? Allah itu dari kata-kata kuntum khairu ummah itu, Allah tuh sudah membesarkan hati orang muslim, ayo gerak, ayo cewek cowok semuanya gerak. Ngapain? Bahu membahu. Buat apa? Buat tadi menyerukan yang baik, mencegah ada yang munkar. Kalau udah kita ngomongin kayak gitu, oh berarti memang dua-duanya wajib nih untuk bergerak, untuk bisa mengekspresikan dirinya, untuk bisa berkontribusi aktif gitu ya. Ibaratnya kalau katanya Mbak Dian Sastro, perempuan itu sebagai masyarakat dunia harus turut terlibat gitu kan. Nah, cuman nanti yang membedakan di dalam Islam adalah laki-laki dan perempuan punya job desk-nya masing-masing. Job desk ini bukan buat untuk meninggikan atau merendahkan yang lain, tapi untuk menyerasikan kehidupan di muka bumi kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah berbicara, jadi intinya perempuan di dalam Islam boleh berkarya, boleh. Tapi gimana caranya? Nah, itu yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak, ya tentu saja boleh dan malah diwajibkan. Kalau berarti memang apalagi tadi yang terakhir itu ya, kuntum khairu ummah. Memang bukan aturan, tapi memang Allah itu malah mengajak dan meminta umat itu ya udah ayo bergerak gitu ya, baik itu laki-laki dan perempuan, tidak memandang jenis kelamin. Wah, itu salah satu poin utama sih ya Mbak ya. Tapi Mbak balik lagi, kalau bisa dibilang boleh berkarya atau enggak berarti boleh, sudah terjawab. Dan kalau untuk idealnya perempuan itu sendiri bagaimana Mbak dalam Islam? Apakah oh ya boleh berkarya, tapi kalau aktif banget itu gimana tuh Mbak? Kalau dalam perspektif Islam? Masya Allah. BTW ini pesertanya ada cowok ya? Ada laki-laki, silakan. Oke, bagus. Jadi gini, ketika kita membicarakan soal muslimah dan perempuan, sebenarnya bukan dua hal yang berbeda, tapi muslimah lebih khusus dibandingkan perempuan. Karena kalau kita ngomongin perempuan pada umumnya, bisa jadi ada beberapa dari mereka yang tidak tunduk pada aturan di dalam Islam gitu. Tidak tunduk pada aturan yang sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini aku akan membahasnya khusus pure tentang muslimah ya. Sebenarnya muslimah nih gimana? Ternyata ketika kita buka lagi gitu ya, ketika kita lihat Al-Qur'an lagi, ketika kita melihat kita melihat sahabiyah, kemudian ummahatul mukminin, habis itu ya istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ternyata nih muslimah itu punya peran, dan itu perannya ada 6 ini harus jalan, nggak boleh ada yang ketinggalan, nggak boleh ada yang lebih 6-nya harus jalan, dan itu ada urutannya gitu, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangin. 6 itu apa aja sih?
Yang pertama itu muslimah tuh punya peran sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba ya tentu saja kita melaksanakan rukun Islam, berserah diri kepada Allah, kemudian ikhlas, sabar, pokoknya semua hal yang berkaitan sama Allah itu masuk ke dalam sini, peran muslimah sebagai seorang hamba. Yang kedua apa? Yang kedua muslimah tuh punya loh kewajiban sama dirinya sendiri. Jangan sampai nih misalnya ada anak yang dia aktif banget nih, ikutan sana sini, ikutan BEM, ikutan apa ya kalau misalnya anak-anak kuliah, ikutan BEM lah, ikut organisasi lain lah, sampai organisasinya banyak banget dia ngejabat semuanya, tapi dia nggak pernah makan. Itu kan dia sama aja kayak tidak sayang pada dirinya sendiri kan. Nah, padahal muslimah itu punya kewajiban untuk menjaga dirinya sendiri, termasuk menjaga pikiran, menjaga hati, terus upgrade ilmu, itu masuk ke dalam situ. Yang ketiga, orang tua. Bagi yang belum menikah, ini yang paling utama setelah kewajiban sebagai seorang hamba untuk berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian kepada suami tentu saja dalam perannya sebagai seorang istri, kepada anak tentu saja dalam perannya sebagai seorang ibu. Nah, yang terakhir ini adalah peran kepada masyarakat untuk berdakwah. Biasanya kalau aku udah bilang, berdakwah Mbak, lah Mbak aku tuh bukan ustadz ustazah kayak gitu. Nah, kalau kita udah ngomongin dakwah, sebetulnya itu kita sedang tidak membicarakan ustadz ustazah, kiai, atau ning, atau gus gitu, atau pemilik-pemilik pesantren, kita tidak membicarakan tentang itu, tapi kita membicarakan diri kita semua, umat muslim, yang sudah mendapatkan apa ya, kayak perintah gitu, bahwa kita adalah dai sebelum apapun. Nahnu du'at qabla kulli syai'in gitu. Kita semua tuh dai. Entah kamu mau ngapain aja, orang itu akan melihat Islam dari dirimu sendiri. Aku mau pergi ke Rusia gitu ya, sejauh itu Rusia sama Indonesia, ketika orang melihat aku berjilbab, maka orang akan melihat Islam dari diri kita. Makanya setiap orang dibandingkan menyebut dengan dai gitu ya, aku lebih suka menyebut dengan duta Islam. Semua kita ini adalah duta Islam. Nah, cuman seberapa jauh sih kita itu bisa terjun ke dalam masyarakat? Ya ini kembali lagi, kalau misalnya sudah menikah, tentu ada guidelines gitu ya. Guidelines yang harus diikuti dulu nih sebelum kita turun ke masyarakat. Ketika belum menikah, siapa yang harus ditanya? Ketika belum menikah, kita harus misalnya izin sama orang tua. Kalau sudah menikah ya berarti izinnya beralih kepada suami. Nah, ketika kita ngomongin izin, biasanya nanti perempuan terus bilang, lo ngapain izin kayak gitu kan? Kayak kesannya tuh cewek jadi terkekang gitu ya, nggak bisa kemana-mana. Bukan, sebenarnya aturan ini justru turun untuk melindungi muslimah karena kita itu segitu precious-nya gitu loh di dalam Islam. Jadi ketika kita keluar itu gunanya ngasih tahu bukannya dikekang bukan, tapi ketika kita ngasih tahu, oh iya misalnya papa jadi tahu nih Kim perginya ke sini, kalau ada apa-apa gampang dicarinya misal kayak gitu. Atau lagi keluar negeri kalau misalnya ganti hari gitu ya itu pasti telepon ngasih tahu hari ini agendaku ini loh Pak Mah kayak gitu. Ya buat ngasih tahu karena supaya lebih aman. Secara garis besarnya kayak gitu. Jadi ketika kita mau bilang muslimah berkarya, Allah aja udah ngasih peran sebanyak ini dan dimintanya tuh kita harmoni gitu loh ibaratnya. Jadi ketika kita menjalankan secara harmoni, katakanlah ada seorang perempuan, dia punya anak masih kecil, masih bayi, tapi dia dapat amanah nih jadi anggota DPR misalnya. Ada loh ibu-ibu anggota DPR yang dia tangan kanan gendong anak, tangan kirinya tuh mencet pointer di PPT dan itu Masya Allah banget. Nah itulah yang harus kita contoh. Islam itu mengajarkan demikian karena bagaimanapun juga sebuah peradaban itu akan gemilang ketika perempuan sebagai madrasatul ula atau madrasah pertama bagi anak-anaknya, kemudian sebagai warobatul bait, itu artinya dia tuh ratu ya di dalam rumahnya yang kayak intinya dia akan memanajemen rumah itu sedemikian rupa untuk anak-anaknya. Nah, ketika perempuannya baik, akan baiklah bangsa itu karena ya kita nggak bisa bohong, komunitas terbesarnya memang bangsa, tapi komunitas terkecil berangkat dari keluarga. Jadi jangan pernah ngerasa kayak aduh perempuan nih kayak didiskreditkan segala macam. Gimana ceritanya didiskreditin? Peranmu aja sebanyak ini loh, nggak selesai-selesai loh. Ini tuh kalau misalnya dibahas untuk menjadi ibu yang baik itu ibarat katanya ya 2 SKS sendiri misalkan. Untuk jadi istri yang baik 2 SKS sendiri, belum lagi terjun ke masyarakat. Dan Islam meminta kita untuk mengharmonikan semuanya, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diutamakan. Gitu Mbak Yasmin. Oh, ini sangat amat wawasan baru. Mungkin bagi saya ataupun teman-teman sobat siswa di sini, mungkin ada yang belum tahu ya Mbak. Jadi memang kalau bisa dibilang gimana perempuan dalam perspektif Islam, ternyata sudah ada perannya dan perannya itu cukup banyak ya yang membuat bisa dikatakan kita bisa menyimpulkan kalau bahwasannya ya
memang aktif gitu. Justru perempuan itu diharapkan bisa aktif, bisa harmoni, baik dengan peran-peran 6 peran tadi ya Mbak Vina ya. Mulai dari dia sebagai hamba Allah, hingga dia perannya sebagai masyarakat, bagaimana bisa berdakwah atau mungkin berbagi kepada masyarakat itu sendiri. Nah, tapi Mbak, mungkin ini masih berkaitan lagi. Apakah ada hukumnya sendiri dalam Islam terkait peran perempuan atau mungkin bagaimana mungkin antara perempuan dan laki-laki saat menghasilkan karya ini itu sendiri? Ada nggak sih Mbak hukumnya tertentu selain peran ini ataupun selain memang anjuran dari Allah, anjuran yang ada di Al-Quran bahwa setiap muslimah itu ada perannya, setiap muslimah itu sudah memang diajak tadi kan memang diharapkan bisa aktif, bisa bergerak. Nah, tapi kalau dalam hukum Islam itu sendiri, apakah ada mungkin aturan tertentunya atau bagaimana, Mbak Dina? Oke, jadi kalau di dalam hukum Islam sendiri ya kita nggak usah jauh-jauh gitu, kita bisa ngelihat di Al-Quran itu banyak banget berderetan gitu ya, misalnya tentang peran seorang ibu, kemudian bagaimana ibu itu derajatnya sangat tinggi gitu di dalam Islam, kemudian ketika dia menjadi seorang istri apa yang harus dia lakukan, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang tentang perempuan. Tapi kalau kita nanti mau membicarakan tentang hukum Islam, memang ketika kita berkarya itu ada batasan. Batasannya apa? Kita harus tahu gitu, jadi sebelum perempuan ini ibaratnya terjun ke masyarakat gitu ya, atau misalnya dia berkarya, dia harus tahu dulu nih sebenarnya ketika aku mau turun ke masyarakat atau kita mau berkarya, apa aja sih garis-garis besar apa sih yang harus aku perhatikan. Dan sayangnya terkadang banyak muslimah ya, terutama muslimah yang mereka semangatnya bagus, memang bagus banget gitu buat bisa melakukan banyak kebaikan, tapi mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting. Misalkan pastikan ketika kita mau terjun ke masyarakat atau kita ingin berkarya, itu bisa pelajari dulu tentang bagaimana menutup aurat itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena perempuan itu kan tadi aku bilang ya, muslimah itu precious gitu di dalam Islam. Jadi ketika dia emang mau turun, ketika dia mau keluar gitu untuk berkarya, ada satu poin yang ini harus jadi yang utama gitu. Kita harus paham, oh iya, menutup aurat misalnya. Yang kedua, mampu untuk menjaga pandangannya. Yang ketiga, tidak mendayu-dayukan suara. Makanya tadi kenapa aku bilang, Mbak Yasmin ini ada laki-laki atau tidak gitu. Karena kalau aku lagi ngisi, yang isinya perempuan semua, itu bahasanya akan lebih cewek banget deh, pokoknya banget deh gitu. Kalau misalnya ngisi-ngisi yang perempuan semua ya, tapi karena ada laki-laki, jadi harus paham gitu, oh iya aku sedang berbicara di depan ada laki-laki di sini. Kemudian keseriusan agenda interaksi. Mungkin ini buat teman-teman yang akhirnya memilih berkarir gitu di dalam kantor atau kayak misalnya turun sebagai relawan di mana gitu, di rumah sakit atau apa, relawan COVID dan lain sebagainya, harus perhatikan dengan interaksi lawan jenis. Lagi-lagi ini dibuat untuk apa ya? Untuk keamanan perempuan itu sendiri, untuk keamanan muslimah itu sendiri. Jadi ketika bertemu dengan teman-teman yang misalnya satu divisi gitu, ada keseriusan agenda interaksi nih, misalnya mau rapat ngomongin topik A, ya udah ngomongin itu aja gitu, nggak merembet-merembet ke yang lain gitu ya ibaratnya. Jadi keseriusan agenda interaksi itu harus jadi patokan. Kemudian menghindari halwat. Halwat itu berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Terus gimana Mbak kalau seandainya kita ada di keadaan yang kita nggak bisa pilih partner kita? Kayak waktu pas aku di Korea, aku ngerasain banget ya, itu partnerku laki-laki gitu, badiku itu laki-laki. Ya, usahakan tidak berada di tempat yang sempit dan hanya berduaan dengan dia. Kalaupun memang ada tempat yang misalnya kayak di lift gitu-gitu ya, ya jaga diri sebisa mungkin. Jaga diri ini luas ya maknanya, termasuk jaga diri dengan bela diri ya kalau perlu gitu. Karena emang sekarang muslimah tuh aku ngerasa muslimah di zaman sekarang harus bisa segalanya. Harus bisa jaga dirinya, harus bisa jaga nama baik agamanya dan nama baik negaranya gitu ibaratnya kalau lagi di luar negeri. Jadi emang harus paham untuk aku bisa menjaga harkat dan martabatku dan bisa menjaga diriku. Terus memisahkan laki-laki dan perempuan agar tidak terlalu bercampur baur. Ini kadang agak susah ketika misalnya di organisasi, terus satu divisi kita cewek cowok, nggak apa-apa cewek cowok. Kalau memang, kan kadang kita tidak bisa memilih lingkungan ya, ada teman-teman kita yang mungkin paham, oh iya cewek sama cowok tidak terlalu boleh berdekatan atau ya dipisah sedikit gitu pas waktu lagi rapat, ada yang sudah paham, ada juga yang belum paham. Ketika kita dengan teman-teman yang belum paham, kita yang mengamankan diri dulu.
Kayak misalnya ya udah nggak usah duduk di samping anak cowok, atau seandainya misalnya tempat duduknya tinggal di samping anak cowok ya agak jaga jarak sedikit. Intinya muslimah nih tahu betul gitu ketika dia turun, ketika dia masuk berkarya ngapain aja pokoknya sesuai dengan potensinya dia sudah paham dia harus apa, bagaimana perilakunya dia yang harus ditunjukkan gitu. Kemudian ada izin dari suami atau orang tua, dan yang terakhir menjauhi dosa. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat-lihat dari semua yang tadi disebutkan, yang hanya untuk perempuan itu tidak, yang hanya untuk perempuan itu lebih ke arah yang izin dari suami atau orang tua gitu. Sedangkan yang lain-lainnya itu berlaku juga loh buat laki-laki. Pertama, menutup aurat. Laki-laki juga wajib untuk menutup aurat. Yang kedua, menjaga pandangan. Yang kena soal menjaga pandangan duluan itu laki-laki loh di dalam surat An-Nur gitu. Terus yang ketiga, tidak mendayu-dayukan suara. Cowok emang nggak dayu-dayu sih, tapi ada loh yang ngomong, kamu lagi apa, itu udah bikin baper cewek. Itu juga bisa masuk ke dalam situ. Terus nanti hilang nge-ghosting. Nah, yang keempat, ada keseriusan agenda interaksi. Jangan dikira kayak mentang-mentang jangan dikira mentang-mentang teman kita yang muslimah terus dia bodoh amat gitu. Ya udah, misalnya rapat tapi sambil nonton, atau rapat sambil di tempat-tempat yang agak kurang pas gitu ya. Terus kita yang ngerasa ya udah karena ceweknya udah kayak gitu ya gue nggak apa-apa gitu, gas-gas aja. Nggak gitu ya. Cowok-cowok juga harus paham, oh kita punya batasan. Menghindari halwat juga. Kalau misalnya sudah paham ya janganlah berdua-duaan di tempat yang sepi atau bukan tempat yang umum. Kalau berdua rapat tapi di tempat kafe dan kafenya itu memang luas, bukan di private room gitu ya nggak masalah gitu. Dan yang kemudian memisahkan laki-laki campur baur itu kan juga nggak cuma buat perempuan kan, laki-laki dan perempuan. Izin dari suami atau orang tua. Nah, ini banyak orang-orang yang kadang-kadang miskonsepsi. Mereka udah langsung bilang, apaan sih ini Islam diskredit banget sama perempuan harus izin dari suami. Apakah suami harus izin sama istrinya? Jawabannya tidak. Tapi suami yang soleh, dia mengerti adab pada istrinya. Nah, makanya cewek-cewek muslimah berdoalah mendapatkan suami yang soleh, karena laki-laki yang soleh akan paham bagaimana adab memperlakukan istrinya. Dia memang nggak punya kewajiban, tapi dia punya adab untuk bilang, apa kek sebutan sayangnya gitu ya buat istrinya, apa kok yang deg kan ngomongnya. Ngomong ke istrinya, kemudian bilang, aku hari ini mau pergi kemana gitu. Kan ketika kita memperlakukan istri dengan baik, pahalanya itu Masya Allah banget di sisinya Allah, tapi kadang kita suka melupakan, termasuk ketika perempuan kadang ngerasa, aku nih pesannya kayak di bawahnya suami banget deh, harus apa-apa harus izin, apa-apa harus ini. Padahal ketika kita izin, ketika kita menundukkan, ibaratnya menundukkan diri dalam arti kata baik ya, menundukkan diri pada suami itu bukan karena suaminya, tapi karena kita tuh paham Allah tuh suka aku melakukan ini. Nah, konsep ini yang diharapkan bisa diterapkan gitu bersama muslim dan muslimah gitu ya, baik yang sudah bersuami, sudah beristri, atau sudah menikah, ataupun yang belum menikah. Jadi ketika kita melakukan apapun, berbakti pada orang tua, kemudian ketika kita terjun ke masyarakat, ketika kita nantinya dianugerahi suami atau istri, lakukan segala hal itu karena Allah. Karena kalau nggak karena Allah, bakal capek. Ketika suami nyebelin, ketika istri nyebelin, ketika anak ngeselin, ketika orang tua lagi nggak bisa diajakin komunikasi. Kalau kita melakukan itu atas dasar cinta pada mereka, kita akan capek. Kita akan bilang, capek banget ya jadi muslimah, udah perannya banyak, harus ini, harus itu, harus harmoniin segala job desk gitu, segala amanah. Tapi kalau kita karena Allah, ya udah karena goalsku adalah surga, maka kita bisa untuk lebih menekan ego gitu, termasuk di dalamnya nanti ini bakal nyerempet juga nih, aku nggak bisa membicarakan soal muslimah kalau nggak nyerempet ke hukum-hukum keluarga gitu, karena emang muslimah udahlah dia jadi leader gitu ya di dalam rumahnya, leader dalam arti kata dia mau manajemen istana itu sebagai seorang ratu, ya memang ketika dia itu sudah bersuami, terus abis itu dia di rumahnya, dia taat pada suaminya, Allah itu menyukai. Allah menyukai hal tersebut. Tapi dengan catatan, bagaimana ketika memang ada orang-orang atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dianugerahi suami yang zolim, itu gimana gitu kan? Apakah emang harus tetap taat atau tidak? Kalau misalnya kita mau berbuat kebaikan di luar, itu dilarang gitu ya, dilarang sama sekali, nggak boleh nih, nggak boleh apa sih bahasanya tuh empowerment tuh apa ya? Kayak mendedikasikan diri kita gitu lah ya sebagai seorang manusia itu kan kita harus kan kalau manusia nggak bisa berkarya kayak di penjara gitu doang itu dia nggak akan bisa menjadi manusia seutuhnya kan. Nah ketika seperti itu
berceritalah kepada orang-orang yang tepat. Kalau misalnya sudah terlalu parah, apalagi sampai yang berkaitan dengan fisik, berceritalah pada pihak-pihak yang memang berwajib. Jangan sembarangan cerita ke orang, karena ada beberapa orang juga yang sembarangan cerita ke temannya atau kemana, bukannya masalah selesai malah makin gede gitu. Apalagi kalau kita ceritanya cewek sama cewek itu kadang-kadang emosionalnya bisa lebih tinggi gitu kan, kayak simpati dan empatinya. Dan itu memang kelebihan perempuan, kelebihan muslimah. Bayangin kalau muslimah nggak punya empati, nggak punya simpati, nggak mungkin tuh ada ibu yang lagi tidur, anaknya nangis sedikit tuh langsung bangun. Itu emang kelebihan kita di situ, dan itu by nature gitu, Allah yang udah ngasih itu. Jadi ketika memang udah kelewatan, sudah ada di tahap yang suami atau orang tua atau siapapun lah ya yang menyakiti kita, baik kamu laki-laki ataupun perempuan, selesaikanlah dengan cara yang benar. Gitu sih, Mbak Yasmin. Ya berarti justru hukum yang ada itu lebih cara hukum-hukum yang memang sudah ada dalam Islam ya, berarti memang secara general, bukan hukum yang membatasi atau melarang bagaimana perempuan harus bergerak, tapi melainkan hukum yang memang ya sudah batasan antara perempuan dan laki-laki. Jadi memang hukum yang mungkin sudah kita pelajari dalam kesehariannya. Tapi tadi menarik karena Mbak Kim justru membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga juga. Kalau misalnya kayak seperti tadi, misalnya dengan adanya di sini mungkin yang muslimah, para muslimah di sini, kalau tadi yang agak menarik itu kalau misalnya cari suami ya benar itu ya. Kalau suami mungkin nggak perlu izin sama istrinya, tapi setidaknya mereka memang mengertilah atau tahu lah ya ada itu bagaimana. Nah, Mbak Vin, mungkin kalau kita lanjut, sebetulnya sikap apa dan bagaimana yang seharusnya dimiliki pada setiap muslimah? Mungkin kan tadi Mbak Vina udah memaparkan, sudah menceritakan bagaimana dan itu menganjurkan dan mengajak kita untuk terus bergerak, termasuk perempuan yang memiliki perannya. Dan tadi, Masya Allah luar biasa peran kita. Peran sebagai perempuan itu banyak sekali dan penting, apalagi tadi yang menarik itu sebagai madrasah bagi anak-anaknya. Itu sangat amat menarik banget itu, Mbak, yang madrasah bagi anak-anaknya. Nah, sikap apa dan bagaimana yang seharusnya dimiliki pada setiap muslimah, Mbak? Sikap yang harus dimiliki pada setiap muslimah, yang sebenarnya ini juga sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah pahami konsepnya dulu. Kita nih manusia mau buat apa sih gitu. Makanya tadi waktu pas membuka, aku langsung mention ya, bahwa manusia itu dicipta oleh Allah untuk beribadah kepadanya gitu. Ketika kita sudah melakukan lillah, fillah, billah, bahasanya kayak karena Allah, dengan Allah, bersama Allah gitu. Dan fillah itu, aku senang banget membahas antara lillah dan fillah, karena banyak orang yang merasa lillah dan fillah itu dua hal yang sama, karena sama-sama karena Allah, padahal berbeda gitu. Fillah dan lillah itu dua hal yang berbeda. Kalau lillah itu cuma sekadar gini, ya gue ngelakuin ini karena Allah, udah gitu. Tapi dia nggak tahu nih konsep aslinya karena Allahnya itu gimana. Ketika kita ngomongnya itu fillah, lakukanlah dengan fillah. Fi itu kan bahasa Arab artinya di dalam. Kayak kita bicara fillah, kita melakukan segala sesuatunya itu atas dasar kecintaan kita pada seluruh syariatnya Allah, pada seluruh hukum-hukumnya Allah. Jadi misalnya, ketika ada, ini paling gampang tuh emang masalahnya suami istri sih kalau misalnya urusan soal berkarya dan tidak berkarya. Karena kalau buat yang jomblo-jomblo nih, kayak aku masih jomblo, itu orang tua agak lebih mudah di lobby ya. Tapi ketika berbicara tentang suami istri, walaupun disclaimer aku belum menikah kan ya teman-teman. Jadi mungkin nanti ada yang sudah menikah dan lebih berpengalaman. Ketika sudah berbicara suami istri, itu kan negonya kadang-kadang agak lebih susah. Tapi yang harus dipahamkan gini, misalnya nih, dulu ada banget kakak tingkatku tuh contohnya. Suami istri nih mereka. Si istri S3 di Inggris, suami juga S3 di Inggris. Dua-duanya S3, anak mereka dua, yang satu bayi, yang satunya balita. Dan ini mereka sering banget tuh ya, kayak time slip, misalnya ibunya kelas, nggak taunya bapaknya kelas juga, ya itu gimana tuh, anaknya mau ditaruh mana gitu kan, dua, padahal daycare tuh cukup mahal ya kalau mau dibayarnya pakai uang beasiswa. Nah, ketika mereka itu paham bahwa manusia di muka bumi ini harus beramar ma'ruf nahi munkar, si suami paham, oh istriku nih cerdas, sayang banget kalau misalnya dia itu tidak sekolah setinggi-tingginya misalkan gitu. Dan si istri juga paham, suamiku ini juga nggak kalah cerdas, sayang kalau dia tidak sekolah setinggi-tingginya. Akhirnya mereka mencari jalan tengah, gimana? Bikin Google Calendar.
akhirnya mereka bikin Google Calendar, mereka bikin agenda mereka ya dari tanggal 1 sampai tanggal 31, kemudian di situ ada jadwal kelas-kelas kuliah mereka, dan mereka sepakat untuk hari Senin sampai Rabu yang kuliah adalah bunda. Untuk kami sampai Sabtu yang kuliah adalah ayah, kayak gitu. Nah, di situ pentingnya muslimah yang kalian memang merasa ya, kan ada beberapa juga nih muslimah yang ngerasa, udahlah kalau udah nikah, aku emang pengennya fokus di rumah, itu ada. Dan itu tidak salah, itu baik banget gitu. Tapi ada juga muslimah-muslimah yang dia memang terlahir sudah memiliki bakat-bakat potensi tertentu ya, dan potensinya ini sayang banget kalau dimanfaatkan kok kayaknya kasar banget, tapi tidak diberdayakan untuk umat ibaratnya gitu. Misalnya Mbak Yasmin jago jurnalistik, sayang banget nih kalau jurnalistiknya tuh gak diberdayakan gitu buat kemajuan umat Islam. Nah, di sini pentingnya muslimah yang masih menantikan jodohnya, carilah dia yang satu visi misi dengan kita, karena kita nggak bisa menafikan di dalam Islam pun khilaf antar ulama itu banyak. Dan khilaf antar ulama ini bukan sesuatu hal yang harus kita takuti atau musuhi, tapi itu memang sudah suatu keniscayaan gitu. Ya namanya manusia nggak mungkin dong pikirannya sama semua gitu. Mungkin ada yang setuju dengan kita, ada yang tidak setuju dengan kita. Disitulah pentingnya saat kita bertaruh, kita dudukkan perkara, visi misimu untuk menggapai surga itu apa sih? Apakah visi misi kita itu sama? Nggak mungkin dong, misalkan nih, visi misi si suami, dia ingin membangun generasi Qurani dengan istri yang hafal Al-Quran dan istri yang mengejakan memurojaahkan Al-Quran untuk anak-anaknya, nikah sama anak yang dia itu S1 sampai S3-nya misalnya katakanlah di PTN gitu ya, dan dia tidak pernah menyentuh lingkungan pesantren sama sekali, dan goalnya dia untuk menggapai surga adalah aku pengen buka rumah relawan misalnya. Nah itu kan nggak nemu, walaupun dua-duanya sama-sama baik. Itu pentingnya kita, oh ya udah berarti mulai sekarang mulai serius nih, udah mulai usia-usia 21 yang 21 ke atas gitu. Mulai dilihat-lihat lagi calonku gimana ya visi misinya kayak gitu. Karena untuk menyinkronkan itu lebih baik dari awal dibandingkan nanti di tengah-tengah ambiar. Karena masalah itu tuh sensitif dan kadang ada beberapa orang yang pernah bercerita gitu ya. Kadang pihak-pihak keluarga yang lain pun ikutan ketika nggak setuju nih suami sama istri berbeda pendapat tuh, dari mertua, dari sisi orang tua kita sendiri tuh kadang-kadang ikut di dalamnya dan itu membuat masalah semakin besar. Jadi pahami konsep bahwa setiap manusia punya potensinya dan setiap manusia itu punya cara untuk meraih surganya ya. Tapi jangan diartikan terus punya banyak cara di meraih surga tuh kita ngegampangin gitu ya, suka-suka dia mau ngambil surganya tuh lewat mana, nggak kayak gitu juga. Cuman di sini yang harus jadi poin adalah kita sadar bahwa yang membedakan muslimah dengan perempuan di luar sana adalah ketika dia berkarya, dia selalu ingat yang aku lakukan ini untuk Allah, dengan Allah, bersama Allah. Kemudian ada lagi nih, yang aku lakukan bukan untuk menyaingi laki-laki, tetapi untuk menserasikan laki-laki gitu. Karena kita sadar nggak semua hal bisa dibicarakan oleh anak-anak cowok. Misalnya jadi bidan aja di undang-undangnya udah harus perempuan kan kalau sekarang. Berarti kan itu udah ketutup tuh, cowok-cowok nggak bisa tuh ambil opreknya bidan kayak gitu. Terus masih banyak lagi misalnya guru TK, kemudian guru TK yang dia mengharuskan perempuan karena emang sekolah itu misalnya perempuan semua, kan ada juga tuh sekolah Islam yang kayak gitu. Nah berarti emang ada peran-peran yang bisanya diisi dengan perempuan, atau yang kedua, peran itu sebenarnya bisa diisi dengan laki-laki, tetapi ada perempuan yang lebih potensial di dalam bidang tersebut. Makanya kadang-kadang itu aku suka mungkin tidak setuju ketika ada orang-orang yang bilang ya udah porsi untuk menjadi pembicara itu harus 50/50. Ini teman-teman boleh nggak sepakat sama aku ya, tapi aku emang agak kurang serak ketika ada yang bilang porsinya harus 50/50, harus ada laki-laki yang perempuan. Nah, kalau Islam, dia tidak pernah melihat seseorang itu dari laki-laki atau perempuannya, tapi lebih ke arah potensinya dia nih, lebih besar yang mana nih potensinya gitu. Jadi pahami bahwa kita emang memiliki potensi masing-masing dan potensi itu dikaryakan semata-mata untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu sih Mbak Yasmin untuk idealnya sebagai seorang muslim. Jauh berarti balik lagi kepada fundamental setiap manusia ya Mbak, bahwa memang bukan melihat dari gender itu sendiri, tapi lebih ke arah kita sebagai umat manusia, kita sebagai manusia, bagaimana sih potensi diri yang ada pada diri kita masing-masing. Oke. Nah, ini mungkin terakhir, tapi karena Mbak, abis ini ada sesi pertanyaan, karena pasti biasanya sobat-sobat siswa ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tips dan trik untuk para saudara muslim kita di sini supaya
tetap istiqomah atau tetap pada bagaimana supaya percaya mereka bisa berdakwah gitu. Tadi apalagi kan Berhina sempat sharing kalau peran kita di sini bukan hanya mulai dari hamba, sebagai hamba Allah, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kepala keluarga, tapi juga sebagai masyarakat yang dimana masyarakat itu sendiri bukan semuanya menjadi dai, semuanya itu bisa berdakwah. Nah, apa sih Mbak tips and triknya? Tips and tricksnya adalah, ini aku nggak ngasih siskan, tadi kita udah berbicara tentang bagaimana Islam itu memandangnya. Ini lebih ke arah tips and tricks secara beneran yang emang bisa langsung dieksekusi gitu. Gali dulu potensi kita apa sebenarnya. Aku yakin kok semua orang tuh benar-benar punya potensi, nggak ada yang nggak punya potensi, pasti punya. Tes, ke-mute. Suaranya masuk nggak? Masuk Mbak. Oh iya, oke. Jadi, bentar kan, aku nge-lag jadinya. Oh iya, jadi ketika kita membicarakan soal muslimah gitu ya, tips and triknya itu gimana, pertama gali potensi diri kita dulu. Potensi kita ada di mana? Kemudian, apakah potensi kita itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Bisa mendekatkan diri kita kepada surganya Allah. Nah, ketika memang kita udah punya potensinya, kita udah mengenal nih, oh iya ternyata potensiku misalnya menulis, potensiku berbicara gitu, atau potensiku ternyata fotografi gitu ya, atau videografi dan lain-lain, desain lah segala macam. Ya udah setelah itu udah tahu potensinya apa, digeluti bidangnya, kemudian cari-cari itu celahnya. Cari-cari gimana ya caranya supaya Allah tuh jadi cinta banget sama aku gara-gara aku ngelakuin ini. Misalnya ketika bikin organisasi gitu. Gak cuma sekedar bikin organisasi, tapi kita juga berpikir gimana ya supaya Allah itu sayang banget sama organisasiku gitu. Apa ya yang bisa dilakuin? Oh ternyata organisasinya nanti setiap seminggu sekali misalnya bikin berbagi nasi, atau kayak bikin kelas-kelas gratis buat umat muslim kayak gitu ya, atau buat orang pada umumnya. Apalagi kalau sampai organisasinya itu bisa berdedikasi gitu ya untuk bangsa, bahkan buat negara gitu ya, itu kan Masya Allah banget. Artinya ya udah, kita udah tahu potensinya, gali potensinya, temukan komunitas yang baik, yang mendukung dalam kebaikan, terakhir eksekusi. Udah langsung aja, gas aja, nggak usah kebanyakan mikir dulu gitu nanti. Kecuali, ya ini disclaimer catatan, kecuali buat yang udah nikah, diskusi dulu sama suami. Atau yang cowok-cowok yang mau punya project-project gede gitu, diskusikan dulu sama istri. Karena sebenarnya partner yang paling baik untuk kita bisa berkarya di dalam Islam ini ya suami atau istri kita sendiri. Gitu. Soalnya semua berangkat dari keluarga. Kalau kita di komunitas terkecil kita sudah tidak baik, atau misalkan kita sebagai anak masih ada hubungan-hubungan yang mungkin belum diperbaiki dengan orang-orang terdekat kita, perbaiki terlebih dahulu. Habis itu baru deh eksekusi banyak hal dan insya Allah bakal lebih dimudahkan sama Allah. Gitu sih Mbak Yasmin. Oh, oke, itu menarik banget ya Mbak tips dan triknya karena bisa langsung dieksekusi sama teman-teman sobat siswa di sini. Jadi teman-teman kembali lagi ya, itu tadi banyak banget yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pahami, dan mungkin bisa kita ulas lagi untuk diri kita sendiri dan juga saudara dan saudari kita. Oke, tidak terasa waktu semakin tipis ya Mbak Kim. Nah, mungkin teman-teman di sini, sobat-sobat siswa di sini, ada yang ingin bertanya, boleh banget langsung kepada Mbak Kimberly, boleh di chat box, atau kalau ada yang mau tanya langsung, boleh bisa raise hand. Nanti tim kami akan membantu untuk sobat siswa yang ingin bertanya langsung. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, bisa via chat atau bisa via langsung raise hand aja. Mbak Kim. Oh, ini ada nih Mbak dari Rahman. Kak, nanya dong, sekarang kan isu feminisme, seksisme, toxic masculinity, dan lain-lain banyak digaungkan oleh perempuan. Tapi di saat mendapatkan keistimewaan lebih, mereka selalu counter dengan konsep independent woman, atau emangnya kita nggak bisa gitu. Kenapa harus diberdayakan? Emang kita nggak berdaya? Oh ya betul ya Mbak Vin, kayaknya lagi tren banget tuh ya. Banyak tuh yang ngomong SJW di Twitter, jadi pusing liatnya. Gimana tuh Kak menanggapi hal ini yang seakan-akan menjadi dua mata pisau? Oke, terima kasih Mas Rahman. Silakan mungkin Mbak ini Mas yang nanya. Jawab. Iya, Masya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa ya, melek isu perempuan nih. Keren. Ya, jadi ketika kita ngomongin soal
masa sekarang, aku lagi-lagi ngomong, teman-teman boleh sependapat denganku, boleh juga tidak sependapat denganku, karena aku tipe orang yang namanya diskusi keilmuan itu nggak bisa kita paksain semua orang sejalan sama kita. Tapi kalau kalian tanya bagaimana Islam itu memandang dan Islam yang aku pahami gitu ya, itu memandang, itulah yang membedakan ketika kita ngomongin soal muslimah dengan perempuan kebanyakan. Kalau yang mereka gaungkan itu ketika kita ngomongin feminisme, kita nggak bisa ngelepasin sejarah mereka. Sejarah mereka itu startnya di mana? Bukan di zaman jahiliyah, guys. Zamannya mereka itu startnya di zaman liberalisme gitu, atau Eropa pada saat mereka masih ambiar gitulah ibaratnya, belum masa kegemilangannya Eropa. Nah saat itu memang perempuan itu ditindasnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain, kayak nggak bisa berpolitik, nggak bisa bahkan ikut pemilu aja nggak boleh, terus banyak banget deh, pokoknya parah banget lah saat itu kondisi perempuan di masa itu. Makanya tercetuslah gerakan untuk ayo perempuan bisa, ayo perempuan independen, dan akhirnya, dan dampak buruknya itu ternyata, balik lagi yang namanya gerakan, nggak bisa mereka tuh bikin semua orangnya tuh sepaham sama pembentuknya. Awalnya feminisme itu harus aku akui ya, untuk di Eropa ya, tidak untuk orang-orang muslim ya, itu baik. Supaya cewek-cewek itu bisa punya hak. Tapi kemudian yang namanya cewek, itu pasti punya emosional yang lebih. Dan hati-hati ya para cowok-cowok, cewek itu kalau udah ambis, Masya Allah banget loh ambisiusnya. Nah itu yang terjadi ketika sekarang orang-orang banyak yang menggaungkan gitu independent woman dan lain-lainnya. Makanya tadi aku bilang ketika muslimah bergerak, kita tidak untuk menyaingi laki-laki, tapi kita paham bahwa manusia, laki-laki dan perempuan itu harus collab, harus kolaborasi. Gak cuma Instagram yang kolaborasi, manusia itu juga perlu kolaborasi, laki-laki dan perempuan bahu-membahu untuk bisa menjadi khalifatul ard di muka bumi. Makanya nanti akhirnya Fathar Mubina atau kemenangan yang nyata untuk umat Islam itu bisa tergapai. Terus kenapa kok mereka tuh bisa menggaungkan terus, ayo perempuan itu bisa, ayo perempuan itu bisa keluar, ayo perempuan itu bisa bekerja. Bahkan identik, mungkin kalau yang lebih kerasnya mereka juga ada beberapa yang bilang bahwa muslimah, perempuan itu jauh lebih baik di luar rumah dibandingkan di dalam rumahnya. Kita juga nggak bisa memisahkan lagi nih, feminisme itu berangkat dari teman-teman yang mereka sekuler dan mereka berangkat dari ekonomi yang kapitalis, di mana semua warga negaranya, apalagi welfare state ya, itu ibaratnya dianjurkan gitu untuk bekerja. Jadi kalau kita belajar, ini teman-teman hubungan internasional atau ilmu politik biasanya lebih paham, ketika kita belajar tentang welfare state, emang manusia-manusia atau warga masyarakatnya itu diusung untuk ayo kerja untuk negara, makanya pajak mereka tinggi, kemudian anak-anak tuh daycare-nya seharian, ya mereka kan nggak punya konsep ini, oh apa ibu itu madrasatul ula, ya nggak salah buat mereka, cuman jadi bergesekan ketika itu mau diterapkan seutuhnya di dalam umat Islam, gitu sih mungkin yang bisa aku kasih tahu. Dan kita menanggapinya gimana, ya slow aja, santai aja, namanya juga orang-orang tuh beda-beda pendapatnya, tapi kita bisa punya konsep buat diri kita sendiri. Ya aku boleh independen dalam arti kata mandiri itu nggak manja gitu ya, misalnya di rumah lagi sendirian ngangkat galon aja nggak mau, kayak gitu kan. Nah kita bisa independen, tapi independen kita dengan cara karena Allah gitu, dengan Allah, bersama Allah, aku ngelakuin apa-apa itu ya balik lagi gitu, Allah maunya kayak apa, itu yang aku lakukan. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Mbak Kim. Semoga terjawab ya Mas Rahman. Ini ada dari Mbak Syafia dan Dia Ayu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mungkin Mbak Syahya kalau mau bertanya silakan Mbak dilanjutkan. Kita lanjutkan dulu ke Alvino Pandu Maulana. Oke. Assalamualaikum Mbak Vina. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat luas dan jumlah kaum perempuan banyak juga. Ini agak dalam ya ini ya, berdasarkan populasi caranya. Namun banyak diantaranya ingin memulai berkarya, tetapi memiliki keterbatasan seperti ekonomi dan privilege dari segi pendidikan, sehingga menjadi hambatan dan menutup peluang untuk berkarya. Itu betul banget ya, salah satu hal yang masih kita mungkin agak sayangkan. Pertanyaannya adalah, solusi dari permasalahan itu sehingga membuat kaum perempuan di seluruh Indonesia memiliki kesetaraan dalam berkarya tanpa harus terhambat oleh permasalahan tersebut. Mungkin sedikit ralat tadi Mbak Vina sempat bilang kalau perempuan dan laki-laki bukan setara tapi serasi ya Mbak ya? Iya. Integrasi. Iya, oke. Mungkin silakan Mbak dijawab. Gak apa sih, aku memahami kok kenapa teman-teman lebih familiar dengan kata-kata setara dibandingkan serasi.
Tapi it's okay, aku paham maksudnya. Dan ini, ya Allah, aku berasa jadi kayak menteri pendidikan gitu ditanyain pendapatnya tentang ini. Emang pendidikan ini PR banget ya buat Indonesia. Aku jadi mungkin bisa berbagi pengalaman sedikit ketika aku di Korea tuh saat lagi diskusi tentang negara masing-masing, di situ aku rasa, aduh, negaraku ini udah tingkat literasinya itu underrated di ASEAN. Abis itu kayak mereka tuh bahkan sempet ini loh, aku sempet kayak semacam diragukan lah ya. Dia kayak nanya, emang lo bisa jadi project lead gitu? Lo project leader karena waktu itu emang diminta buat jadi leadernya gitu, diamanahkan. Wah itu rasanya kayak, gimana gitu. Tapi memang kenyataannya pendidikan di kita belum setara ya. Nggak bisa kita pungkiri gitu. Mungkin karena keluasan wilayah, integritas masyarakatnya, kemudian melek literasi kita juga masih parah gitu. Jadi untuk pendidikan ini mungkin bisa aku kesampingkan dulu ya, karena itu masalah yang kompleks banget. Sekarang kita ngomongin soal privilege. Sama apa sih tadi tuh materi ya, berkaitan sama materi nggak sih? Ekonomi ya bener, ekonomi. Ekonomi sama privilege. Sebenarnya bisa nggak sih ketika kita nggak punya ekonomi, kita nggak punya ekonomi, ketika ekonomi kita tidak sebaik yang lain dan kita tidak punya privilege, apakah bisa untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan atau mengasah gitu, mengasah kemampuan kita untuk berkarya? Jawabannya bisa, tapi jalannya lebih panjang. Itu. Tinggal kita mau nggak nih, mau ngejarnya. Kalau benar-benar mau ngejarnya dan mau berjuangnya, insya Allah akan sampai walaupun lama. Cuman, itu kalau aku berbicara pada adik-adik yang S1. Kalau aku berbicara sama teman-teman yang sekarang lagi mengalami quarter life crisis, udah lulus S1, guys, kayaknya kita emang harus realistis gitu. Realistisnya apa? Realistisnya adalah it's okay kok mengalahkan mimpi kita dulu untuk melakukan hal yang lainnya. Misalnya, ada teman-teman yang pengen S2, tapi ternyata orang tuanya tidak menghendaki bukan karena nggak setuju, karena tulang punggung keluarga misalnya udah nggak ada. Misalnya ayah masih ada, tapi ayah sudah tidak sanggup bekerja, atau ayah sudah tidak ada, sedangkan kita masih punya adik atau kita masih punya ibu yang membutuhkan nafkah gitu. Mengalahkan mimpi untuk keluarga itu di sisi Allah sangat-sangat mulia. Makanya aku bilang surga itu digapai dengan cara yang banyak. Katakanlah misalnya potensiku nulis, ternyata aku tidak memungkinkan untuk menulis karena aku harus melakukan hal lain gitu. Misalnya aku harus bekerja dan orang tuaku mintanya aku jadi PNS supaya lebih stabil gajinya, katakanlah kayak gitu. Ketika kemudian aku memilih buat jadi PNS, ngalahin mimpiku, ngalah dulu 10 tahun, 15 tahun, walaupun nantinya pensiun dini gitu, itu urusan belakangan. Tapi ketika ada anak yang mengalahkan mimpinya, kemudian dia nahan-nahan gitu ya, nahan-nahan hobinya demi buat bisa memenangkan yang lainnya gitu, bukan untuk dirinya sendiri, itu Masya Allah banget. Di sisi Allah tuh bisa jadi kalian nggak terkenal di mata manusia. Di mata manusia tuh kalian bukan siapa-siapa, tapi penduduk langit tuh ngomongin kalian terus gitu, ngobrolin kalian terus, bukan roasting ya guys, tapi kayak ngomongin yang baik-baik gitu. Penduduk langit tuh ngomongin kalian terus gitu. Jadi ya hambatannya itu dirinci gitu. Hambatannya itu sebenarnya apa sih? Kemudian dicari solusinya. Ketika sudah tidak ada solusinya sama sekali, udah mentok banget, balikin lagi ke Allah, Allah maunya gimana. Kalau udah di tahap yang kayaknya emang harus menyerah pada mimpi, aslinya kita tuh nggak perlu nyerah sama mimpi sebelum mati sih, sebelum meninggal. Karena ya selama kita masih punya waktu, di situ mimpi kita bisa berhembus. Dan kalau menurutku, penundaan tuh bukan suatu hal kesalahan. Kan kita udah bukan kayak masalah waktu pas SD, kalau SD kan harus 6 tahun selesai ya, 6 tahun selesai masuk SMP gitu. Walaupun ya ada juga kan orang yang SD-nya lebih dari 6 tahun dan it's okay gitu, nggak apa-apa. Setiap orang punya garis takdirnya sendiri-sendiri. Ya semoga semua teman-teman di sini kalau punya potensi, kalau emang masih belum bisa mengasah potensinya, bisa potensi itu dijadikan hobi dulu. Kayak misalnya kerja jam 8 pagi sampai jam 6 sore misalnya. Terus setelah jam 6 sore, bisa tuh belajar-belajar bikin vlog yang emang suka nge-vlog, belajar-belajar bikin blog yang pengen jadi blogger gitu kan nggak masalah. Jadiin hobi dulu tapi rutin. Misalnya 1 hari 1 jam. Terus kayak gitu sampai 30 hari. Nanti lama-lama bakal kelihatan juga kok hasilnya walaupun pelan-pelan. Semoga bisa menjawab. Oke, semoga bisa menjawab ya Mas Dino. Terima kasih Mbak Kim. Terakhir nih untuk menutup sesi kita malam ini, tadi Mbak Cahya, India, Ayu sudah menjawab pertanyaannya. Kak mau tanya, misalkan seorang perempuan ingin berkarya tapi tidak diizinkan oleh suaminya, kita harus apa? Padahal sebelum-sebelumnya mengizinkan. Sedangkan berkarya itu keinginan kita banget, Kak. Nah, mungkin Mbak Vina ada pendapatnya sekaligus menutup sesi kita malam ini. Masya Allah, ini pertanyaannya diajukan kepada seorang single. Nggak bercanda, tapi semoga ini bisa jadi opsi gitu ya Mbak, bisa dijadikan
jalan keluar gitu kalau memang sedang mengalami ini gitu sekarang. Cara yang paling baik adalah ambil kopi, duduk berdua sama suami, ambil situasi yang tenang, jangan pakai emosi, obrolin dari hati ke hati. Sebenarnya keluarga kita mau dibawa kemana? Itu pertanyaan pertama yang bisa diajukan. Yang kedua, kalau misalnya sama suaminya ya, Mas sebetulnya maunya aku gimana? Kemudian nanti bisa diajukan, bisa diutarakan juga sebenarnya Mbaknya maunya gimana gitu. Nanti kalau misalnya emang udah nggak bisa banget nih tetap si suaminya kekeh gitu, coba lagi itu dengan cara di breakdown nih, kenapa sih pengen melakukan potensi itu, kenapa sih pengen berkarya seperti itu, dikasih tahu. Dan kalau bisa, alasannya itu benar-benar emang ada Allahnya gitu ya, biar bisa lebih meyakinkan gitu. Insya Allah, karena ya Allah tuh yang bakal melembutkan hati manusia, percuma kok kita tuh mau ngerayu manusia kayak apapun, kalau Allah nggak ngelembutin hatinya itu tidak akan bisa. Didiskusikan lagi, intinya banyak-banyak komunikasi setiap hari. Kemudian kalau misalnya masih belum bisa, pakai cara langit, tikung di sepertiga malam, supaya bisa hati suaminya dilembutkan gitu. Kalau misalnya udah mentok banget nggak bisa, siapa tahu nanti anak-anaknya yang bisa berkarya dengan potensi tersebut, atau bisa juga tanya ke suami sebenarnya, ya tadi balik tadi, suami tuh maunya kita berkaryanya bagaimana, kalau misalnya tidak berkarya, apakah sudah yakin amalan kita berdua itu bisa membawa rumah tangga kita menuju surga? Itu deep banget, tapi terkadang keluarga perlu memikirkan hal tersebut. Apakah amalan-amalan kita dalam ibadah pernikahan ini sudah bisa membawa kita ke surga? Jangan-jangan kita sama-sama belum memaksimalkan potensi diri gitu. Entah sebagai ayah, ibu, suami, atau istri, maksimalkan dulu potensi untuk ayah, ibu, suami, istri, karena itu udah peran wajib yang digeluti gitu ya, karena udah menikah. Habis itu dipecah lagi. Ternyata kita juga punya loh kewajiban untuk berdakwah pada masyarakat, atau kita juga punya loh kewajiban untuk katakanlah membahagiakan orang tua atau berbakti gitu ya sama orang tua dan lain sebagainya. Insya Allah nanti bisa ditemukan jalan tengah. Kuncinya emang kalau suami istri di komunikasi. Oke, baik. Semoga Mbak Cahaya terjawab ya tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Kimberly. Wah, saya sampai tidak bisa berkata-kata nih, saking jawabannya bagus banget, Mbak. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat-sobat siswa di sini. Tanpa terasa, kita sudah di ujung waktu, sudah di ujung acara. Mbak Vina Berliana Kimberly, terima kasih banyak. Mbak masih ke-mute. Oh, Yasmin, ini nggak mungkin ya, ini ada pertanyaan lanjutan dan menurutku menarik sih. Oh, apa tuh, Mbak? Hukum istri yang nggak nurut suami katanya haram. Emang bener ya? Oh iya, tuh iya, oh iya bener nggak? Ya, Tuh, Mbak. jawabannya adalah tergantung apa yang tergantung apa yang dia tidak turuti gitu. Misalnya dia nggak nurutnya itu karena berkaitan sama syariat Islam, iya itu memang ya nggak boleh gitu. Kita nggak boleh kan sebenarnya bukan karena suaminya juga kan, tapi karena Allahnya kan. Tapi kalau hal-hal lain, kalau ini yang bertanya belum menikah, itulah pentingnya kita nge-breakdown dari awal, ajukan aja tuh semua mimpi-mimpinya tuh ditumpahin tuh pas masa-masa ta'aruf, pas masa-masa kenalan, aku pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, kamu iya atau tidak, itu terus dinegosiasikan. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur menikah, ini emang agak berat, apalagi ketika misalnya si istri itu ambisinya masih bergejolak gitu ya, karena memang salah satu kesiapan pernikahan itu adalah kita siap untuk dipimpin. Dan itu berat banget untuk bisa siap untuk dipimpin. Dan lagi-lagi aku bilang surga itu diraih dengan banyak cara. Daripada kita tuh cari jalan yang nggak aman, kemudian berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misalnya ada orang lain gitu yang dia memaksakan suami dan istri terus memaksakan ambisinya, itu kan tidak akan pernah ketemu. Dan bisa jadi ujung-ujungnya malah jadi perpisahan gitu. Amit-amit banget bisa kalau sampai kayak gitu. Jadi ambil jalan tengah. Ya udah diturunkan egonya, bukan karena suaminya, tetapi karena Allah. Dan nanti balik lagi, aslinya tuh kita mau berkarya, ini aku nggak ngomong dari sudut pandang suami ya, aku fokus ke istri supaya lebih singkat aja. Dari sudut pandang istri, kita bertanya lagi sebenarnya apakah niat kita, tujuan kita berkarya ini sudah betul-betul 100% untuk Allah atau belum. Kalau misalnya belum, cari dulu. Jangan-jangan suami itu tidak mengizinkan karena kita misalkan di rumah aja kita masih keteteran gitu untuk mengatur 24 jam. Lah ini kita udah mau minta berkarya di tempat yang lainnya. Atau kita bisa menawarkan kepada suami, ya emang keteteran karena aku butuh, katakanlah ada yang butuh ART gitu ya. Karena ART itu tidak dilarang BTW di dalam Islam. Asalkan dengan kaidah-kaidah yang benar.
ya nanti didiskusikan lagi. Intinya banyak-banyak diskusi, dan nggak usah jangan pikirin halal haramnya itu karena si suaminya, tapi karena Allahnya. Sekian, terima kasih. Sudah diperpanjang. Oke, berarti terjawab. Enggak apa-apa Mbak, justru kami berterima kasih karena sudah dijawab tuh tadi, haram atau tidak hukum istri tidak menurut suami. Oke, kalau gitu, karena ternyata kita sudah betul-betul di ujung waktu, terima kasih banyak. Saya Yasmin atas nama Dekiswa, terima kasih banyak sekali atas waktunya dan juga kesempatannya untuk Mbak Vina, Mbak Berliana sudah ada di sini, sudah meluangkan waktunya dan mau sharing terkait bagaimana peran perempuan dalam berkarya, perempuan gimana sih berkarya dalam Islam, dan bahkan tadi juga dipaparkan Mbak Vina juga sharing terkait laki-lakinya juga. Jadi bukan hanya perempuan, tapi dari sisi secara umat Muslim itu sendiri. Nah, mungkin terima kasih banyak sekali lagi untuk Sobat Siswa juga terima kasih yang telah hadir meluangkan waktu hari ini. Kami dari Siswa pamit undur diri. Saya Yasmin. Pada hari ini menutup acara Pojok Siswa Online episode kedua. Sampai bertemu di Pojok Siswa selanjutnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe untuk mengikuti berita-berita update dari Siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Sobat Siswa. Sehat selalu semuanya.